warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk memberikan sedikit waktu untuk saya untuk mewawancarai terkait dengan upaya-upaya dari apa yang kemarin saya juga tanyakan terkait dengan penyebab masalah Bapak. Ya. Ini Nun Sewu Bapak, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekali lagi terima kasih Bapak. Kemudian kiranya tak perlu panjang lebar karena sudah cukup sore, ini juga sudah waktunya pulang. Sekali lagi terima kasih menyempatkan waktunya. Kemudian begini Bapak, saya ingin sedikit mewawancari Bapak terkait supaya meningkatkan minat belajar siswa Pak. Ini masalah yang kami temukan di kelas 4. Ini ada siswa yang minat belajarnya masih rendah atau kurang Bapak. Ini yang pertama, apakah Bapak pernah menemui peserta didik yang kurang minat dalam mengikuti pelajaran Bapak? Ya tentu saja pernah. Semua guru pasti pernah menemui siswanya seperti itu. Artinya berarti sama gitu Pak, artinya ini di saya juga ada, jangan juga ada. Dan yang kedua Bapak, terkait dengan tadi siswa yang kurang minat mengikuti pelajaran, biasanya mata pelajaran apa Pak? Khususnya di peserta didik Bapak yang terlihat kurang minat mengikuti pelajaran Pak? Itu biasanya adalah mata pelajaran yang dianggap susah, misalnya seperti matematika atau mata pelajaran IPA. Mungkin bisa dibilang mungkin di pelajaran eksak gitu Pak ya? Iya, eksak. Mata pelajaran eksak. Kemudian yang ketiga Bapak, apa yang Bapak lakukan apabila tadi menemukan peserta didik yang Bapak temui kok kurang antusias atau kurang minat mengikuti pelajaran Pak? Iya. Ya yang pertama itu saya biasanya menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau yang sering orang sebut itu apa ya namanya ya, kontekstual learning apa ya namanya ya. Seperti itu. Berarti menyampaikan tujuannya dulu, artinya ini Tujuan. tujuannya gunanya untuk apa gitu maksudnya ya? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk membangun suasana kelas yang katakanlah yang asik, yang siswanya itu lebih aktif mengikuti pelajaran Pak? Ya, biasanya saya itu di awal pembelajaran sebelum masuk ke materi itu memberikan tanya jawab kepada siswa. Dan nanti kalau ada siswa yang berhasil menjawab betul, nanti saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya tidak usah yang terlalu wah-wah lah ya, yang penting anak itu bisa senang. Gitu. Untuk memancing partisipasi anak dalam kegiatan belajar. Tetapi dalam hal hadiah, apakah hadiahnya dalam bentuk materi atau apa Pak? Itu maksudnya? Ya tidak harus materi, bisa iya. saja berupa apa, tepuk tangan iya. atau misalkan dalam bentuk jempol dan sebagainya. Bisa pujian juga seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan metode pembelajaran Bapak, ini kami juga menemukan pelajaran yang kurang menarik. Ini kan terjadi juga siswanya kurang minat ya karena pembelajarannya kurang menarik yang kemarin kita temukan. Menurut Bapak, ini pembelajaran yang bagaimana sih Pak yang agar siswa selain minat belajarnya naik, ya keaktifannya juga meningkat Pak? Ya tentu saja kegiatan belajar yang ini ya membuat siswa aktif, misalnya dengan cara berdiskusi, terus apa penyelesaian masalah, kemudian apa berdialog, diskusi antar teman seperti itu, sehingga siswa itu dimotivasi untuk aktif dalam kegiatan belajar. Itu yang terkait dengan minat nih Pak. Ini yang kedua terkait dengan metode pembelajaran yang kurang menarik. Ini khususnya yang saya temukan di mata pelajaran IPA. Ini materinya itu perubahan wujud benda di kelas 4. Ini menurut Bapak, ini sebelum ke tahudan saya mau bertanya dulu mengenai menurut Bapak ini pembelajaran yang menarik menurut pendapat pribadi Bapak itu yang seperti apa nih Pak? Kalau menurut saya pembelajaran yang menarik bagi siswa ya membuat siswa itu tertarik terhadap pelajaran tersebut, sehingga siswa itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Apakah pembelajaran menarik harus ini Pak, artinya harus
mengaitkan atau harus menggunakan media pembelajaran atau media elektronik Pak? Menurut Bapak pribadi? Ya bisa menggunakan media, juga bisa tidak. Yang penting apa ya, bagaimana guru itu merancang agar anak-anak itu terlibat aktif seperti itu. Terkait tadi merancang di Bapak, kan terkait ini jatuhnya kepada metode pembelajaran gitu Pak. Ya. Ini menurut pengetahuan Bapak ini secara pribadi, metode pembelajaran apa Pak yang menarik Pak? Khususnya ini IPA ya, ataupun secara umum lah. Ya bisa dengan metode diskusi kelompok, jigsaw, discovery learning, atau studi kasus. Bisa juga dengan demonstrasi, terus bermain peran dan lain-lain. Ini metode yang bisa menuntut anak itu untuk aktif. Ya, banyak di Pak ya, itu banyak tergantung, mungkin lebih tepatnya tergantung materi dan konteksnya tadi Pak. Kemudian terkait hal materi Pak, ini kan saya tadi ditemukan di pada materi IPA. Menurut Bapak ini biasanya untuk dalam hal materi IPA, menurut Bapak itu metode pembelajaran apa yang tepat Pak ini? Seperti itu. Mungkin tepat halaman ini adalah tepat memberikan siswa lebih minat mengikuti pelajaran IPA. Ya biasanya kalau pelajaran IPA itu ya dengan metode praktek ya, atau praktikum, bisa juga dengan demonstrasi, metode demonstrasi. Kemudian lanjutnya terkait dengan media Pak, atau biasanya kan media berhubungan atau dengan alat peraga ya biasanya itu. Kemudian ini yang saya temukan masalahnya ada siswa kurang minat atau kurang motivasi itu medianya kurang bervariasi Pak. Kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah Bapak selalu menggunakan alat peraga saat pembelajaran Pak? Kalau saya itu tidak selalu ya, itu tergantung materinya. Sebab mungkin ada materi tertentu yang tidak perlu menggunakan alat peraga. Kemudian kalaupun tadi Bapak katanya kan tidak selalu, kemudian ada yang menggunakan nih Pak. Yang menggunakan itu apakah alat peraga itu dibuat sendiri Pak? Atau ya ada yang dibuat sendiri, ada juga yang mengadopsi dari internet seperti itu. Artinya dari hasil lainnya di internet ya Pak. Ya. Atau memanfaatkan lah, zaman sekarang sudah internet gitu. Ya. Secara pribadi menurut Bapak, apakah alat peraga yang tadi yang Bapak sebutkan atau yang mengambil dari internet itu boleh Pak? Secara itu boleh atau tidak Pak menurut Bapak ini? Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja ya, yang penting tidak merugikan pihak-pihak tersebut. Saya boleh. Intinya untuk inovasi untuk kepentingan belajar ini Pak. Kemudian ini karena kami temukan di mata pelajaran IPA Pak, apakah Bapak ini selalu menggunakan alat peraga saat pembelajaran, khususnya pelajaran IPA Pak, di kelas Bapak ini? Iya, kalau di kelas saya itu tidak selalu ya. Pokoknya tadi saya sampaikan berarti tergantung materi pembelajarannya. Kalau materi tersebut butuh alat peraga, kita gunakan alat peraga. Tapi kalau cukup hanya disampaikan, tidak usah. Tergantung materi lah intinya nih Pak. Kemudian ini Pak, apakah alat peraga yang pernah Bapak buat atau yang pernah Bapak tampilkan itu pernah dioptimalkan atau dimanfaatkan menggunakan TIK atau Infokus, maksudnya seperti itu Pak? Iya pernah, apalagi di sekolah saya itu kan ada fasilitasnya, jadi saya pernah menggunakan alat tersebut. Kemudian kalau yang tadi medianya menggunakan katakanlah media elektronik Pak, apakah responnya berbeda Pak dibandingkan dengan alat peraga yang tidak menggunakan atau tidak beradopsi bercampur dengan media elektronik Pak? Iya, kalau saya itu jelas sangat berbeda. Siswa itu menjadi lebih semangat, lebih tertarik dalam belajar. Intinya lebih antusias lebih antusias yang menggunakan itu ya, yang dilakukan dengan itu ya Pak teknologi. Kemudian secara ini Pak, secara hasil, secara pemahaman, apakah dengan media atau peraga yang tadi kemudian dioptimalkan menggunakan teknologi katakanlah LCD lah kalau apakah itu bisa menambah pemahaman secara materi atau secara hasil dari pekerjaan siswa Pak? Kalau selama ini saya alami sih iya, betul, bisa menambah pengetahuan. Artinya memang mendukung lah Pak. Ya untuk ini Pak, jadi masalah yang kedua ini Pak, terkait siswa ini kesulitan dalam menerima dan memahami mata pelajaran ini khususnya
di kelas 4 atau kelas kami Pak itu pelajaran bahasa Indonesia ini Pak, jadi kadang siswa sulit menentukan ini isi teks dari suatu bacaan Pak. Ini apakah ini terkait, yang saya temukan ini terkait dengan metode atau cara gurunya yang kurang tepat seperti itu Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah metode apa yang menurut Bapak itu yang cocok atau yang tepat untuk pembelajaran bahasa Indonesia Pak? Kalau metode yang cocok untuk bahasa Indonesia itu ya menurut saya itu ya salah satunya bermain peran gitu. Bermain peran ya. Jadi jangan selalu metode ceramah saja yang digunakan dalam belajar bahasa Indonesia. Terkait tadi Pak untuk pemahaman terkait dengan bacaan, apakah di kelas Bapak ada kegiatan lain atau kegiatan di luar pelajaran untuk menambah kemampuan baca siswa Pak? Iya, jadi sebelum siswa itu memulai kegiatan belajar itu biasanya 15 menit itu diwajibkan untuk literasi, ya, membaca buku sebelum dimulai kegiatan belajar. Ini di kelas Bapak seperti itu ya. Ini mungkin nanti yang saya ingin terapkan nanti kelas saya terus terang belum ada kegiatan itu Pak, selain kegiatan di luar pembelajaran yang berhubungan dengan penambahan literasi membaca. Kemudian yang kedua ini terkait ini yang saya temukan Pak, ini siswa suka atau tidak memahami materi pelajaran tentang bacaan. Ini saya tanya berdasarkan wawancara itu katanya siswa berbicara bacaannya kurang menarik ini Pak. Terkait dengan bacaan kurang menarik, apakah Bapak saat pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan buku teks pelajaran saja Pak? Iya. Berarti itu ya Pak. Kemudian apa ada yang lain selain buku teks? Artinya selain buku teks itu apakah ada yang lain Pak? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya bahasa Indonesia ya. Ya, selain buku teks biasanya itu saya biasanya mengambil teks-teks dari internet ya untuk ditampilkan di layar LCD sehingga nanti untuk menambah wawasan siswa seperti itu. Bukan hanya buku teks saja gitu Pak, ada yang lain. Kemudian ini menurut Bapak atau mungkin di kelas Bapak atau yang pernah Bapak temui ini siswa lebih suka buku belajar dari buku teks saja atau buku selain teks itu Pak, atau buku cerita katakan seperti itu Pak? Ya, siswa itu lebih suka belajar yang ada ceritanya ya. Itu anak itu lebih suka daripada teks-teks biasa. Lebih suka yang mempunyai alur cerita yang bagus itu suka, apalagi disertai gambar-gambar yang menarik. Apalagi kelas 4 itu kan anak-anak masih sangat dengan metode media visual itu masih sangat tertarik. Ya mungkin ditambah juga gini ya Pak, mungkin secara kosakatanya di kelas 4 belum sebagus sehingga kalau menemukan kata-kata paragraf yang deskriptif atau informatif yang kata-katanya itu mungkin sulit dipahami mungkin gitu ya Pak. Betul. Kemudian gini Pak, tadi sudah sedikit disinggung ini di kelas Bapak, pengalaman Bapak ini siswa terkait dengan bacaan, ini lebih suka yang ada gambarnya atau tidak ini Pak? Terserah. Ya jelas untuk usia anak SD lebih suka yang ada gambarnya, karena gambar itu kan sangat membantu yang menggambarkan kejadian di situ. Walaupun nanti Pak pada awalnya siswa itu mungkin tertarik ke gambarnya dulu gitu ya Pak, untuk memancing, padahal kan intinya kan ke bacaannya gitu ya. Kemudian untuk ini Pak, selanjutnya dari teks bacaan tersebut, apakah Bapak pernah menampilkan teks bacaan dalam melalui atau layar LCD gitu Pak? Ya, pernah, sering bahkan. Sering gitu ya, malah sering ya. Kemudian responnya bagaimana Pak? Maksudnya dibandingkan dengan hanya buku teks, kemudian dengan teks yang ditampilkan melalui LCD, bagaimana respon siswanya ini? Ya tentu saja siswa senang kalau ditampilkan melalui LCD proyektor ya, karena itu seperti melihat seperti bioskop lah, senang gitu. Akhirnya responnya lebih antusias itu mungkin ya Pak ya. Kemudian dari segi motivasinya Pak, apakah berbeda Pak antara teks pelajaran yang ada di buku teks saja atau teks yang ditampilkan lewat LCD tadi Pak? Ya ada sedikit perbedaan.
kalau ditampilkan di layar itu kan semuanya bisa bersama-sama melihat, tapi kalau dengan buku masing-masing mereka kan berarti tidak bersama-sama dalam membaca teks tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin bisa ada yang membaca saling menyimak gitu Pak ya. Betul. Kemudian dari segi pemahaman Pak, pemahaman siswanya ini antara teks yang ditampilkan melalui LCD dengan teks bacaan saja lewat buku teks itu secara hasil kerja ya, hasil pemahaman siswa atau hasil ini bagaimana, ada perbedaan atau tidak Pak? Ya ada, lebih bagus kalau ditampilkan di LCD prompter karena kan guru bisa langsung menunjukkan kan teks bacanya yang mana, kemudian penjelasannya lebih mengena menurut saya daripada anak itu membaca melalui buku teksnya sendiri-sendiri. Atau mungkin bisa saya simpulkan untuk bacaan yang menarik ya mungkin bacaan yang ada gambarnya, kemudian suku-suku bisa ditampilkan melalui teks gitu panggil ya. Betul. Terima kasih Bapak atas waktunya, ini sudah cukup mewakili dari apa yang saya inginkan pada masyarakat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya Bapak. Kemudian mohon maaf apabila dalam bertanya masih ada kekurangan atau pernyataan-pernyataan yang kurang pas, kurang berkenan pada Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak, selamat pulang dan selamat menyelesaikan pekerjaan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.